pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan otomotif dengan judul Perbaikan Sistem Pendingin Mesin. Nah, penjelasan ini akan disampaikan oleh narasumber yang memang sudah ahlinya dalam bidang ini. Yuk kita sama-sama simak penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Pemirsa, sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal antara mesin pembakaran dalam maupun luar. Melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe yang langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara atau air cooling. Tipe yang menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendinginan air. Ketika sedang berkendaraan, tidak selamanya mobil dalam kondisi baik. Bisa saja suatu ketika rasa kesal dan was-was datang, misalnya temperatur kendaraan. Umumnya ketika temperatur meninggi, anggapan yang pertama kali muncul adalah air radiator berkurang. Pengemudi pun biasanya panik, kemudian menghentikan kendaraan untuk mencari air. Sebenarnya persoalan itu tidak perlu terjadi bila sistem pendinginan dirawat dengan baik. Sistem pendinginan mesin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendinginan oleh saluran udara, air, dan oli mesin. Di samping sebagai pelumas, oli juga mendinginkan komponen-komponen mesin yang bergesekan. Tujuan mempelajari cara perbaikan mesin pendinginan adalah agar kita dapat mendeteksi permasalahan yang sering terjadi pada sistem pendinginan pada mobil kita. Agar kita dapat memperbaiki sendiri bila sistem pendinginan pada mobil kita sedang bermasalah. Dan kita dapat membantu orang lain bila mobilnya bermasalah dengan sistem pendinginannya. Manfaat mempelajari cara perbaikan sistem pendinginan adalah 1. Agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Agar dapat lebih menyukai bidang otomotif, khususnya otomotif mobil. Dan 3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengajar dan peserta didik. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari narasumber kita mengenai tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahannya untuk melakukan perbaikan sistem pendingin mesin. Sesaat lagi kami masih akan kembali, jadi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
sudah disiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa saja sih alat dan bahannya untuk melakukan perbaikan sistem pendingin mesin ini? Yuk langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber berikut ini. Pemirsa, sebelum kita mulai melakukan perbaikan pada sistem pendinginan, ada baiknya kita mempersiapkan ruang atau tempat, peralatan, dan komponen yang akan kita gunakan. Sebelum melakukan kegiatan, ada baiknya kita mempersiapkan ruangan atau tempat yang luas, bersih, sejuk, dan terang untuk memudahkan kita dalam bekerja serta mempunyai ruang gerak yang cukup luas. Peralatan dan komponen: 1. Radiator tester berjumlah 1 unit untuk mengecek apakah ada kebocoran pada selang radiator. 2. Obeng plus dan minus masing-masing berjumlah 1 buah. 3. Kompresor udara berjumlah 1 unit. 4. Kompresor air berjumlah 1 unit. 5. Lap kain berjumlah 1 buah. 6. Selang radiator berjumlah 1 unit. 7. V-belt berjumlah 1 unit. 8. Fan belt berjumlah 1 unit. Ya pemirsa, semoga tidak ada yang tertinggal ya dalam pencatatan alat dan bahannya untuk melakukan perbaikan sistem pendingin mesin. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana prosesnya. Tapi setelah yang satu ini, jadi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, Anda masih tetap setia di Info Kursus. Seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, kita akan membahas tentang bagaimana prosesnya untuk melakukan perbaikan sistem pendingin mesin. Yuk, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita simak kembali penjelasan dari narasumber berikut ini. Sebelum kita mulai memperbaiki sistem pendinginan, saya akan menjelaskan komponen pada sistem ini. Ada 2 cara sistem pendinginan pada mesin, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Tetapi, yang lebih umum digunakan pada mobil adalah sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air dilengkapi dengan radiator, pompa air, termostat, kipas angin, mantel, dan komponen pelengkap lainnya. 1. Selang radiator, penghubung jalur air antara mesin dan radiator. Mayoritas selang radiator masih memakai material karet
yang dikombinasikan anyaman nilon sebagai penguat. Selang harus kuat menahan air panas hingga suhu 100 derajat Celcius. 2. Reservoir tank. Tangki kecil bersebelahan dengan radiator ini merupakan indikator volume air di dalam sistem pendinginan mesin. Disebut sebagai reservoir karena fungsinya memang untuk mensuplai air radiator bila terjadi kekurangan dan sebaliknya, menjadi wadah tumpahan air saat radiator bersuhu tinggi menuju reservoir tank. 3. Radiator. Peranti pendingin di belakang grill ini sebagai media menurunkan suhu panas air berasal dari kepala silinder. Bentuknya seperti sarangan dengan puluhan jalur air. Air panas ini dilarikan menuju radiator untuk didinginkan sebelum dialirkan kembali ke dalam mesin. Lazimnya bermaterial tembaga atau aluminium. 4. Tutup radiator. Tutup radiator selalu berfungsi menutup lubang pemasukan air radiator, juga mempertahankan keadaan air agar tidak mendidih meskipun suhunya mencapai 100 derajat Celcius atau lebih. Suhu yang tinggi menyebabkan volume dan tekanan air bertambah. Bila tekanan air dan uapnya naik, maka katup pengaman pada tutup radiator akan menjadikan membebaskannya melalui pipa pembuangan dan tangki-tangki cadangan bila volume air dari radiator memuai. 5. Pompa air. Pompa air berfungsi mensirkulasikan air pendingin. Umumnya yang banyak digunakan adalah jenis sentrifugal. Pompa air ini ditempatkan di bagian depan blok silinder dan digerakkan oleh puli poros engkol melalui tali kipas atau V-belt. 6. Termostat. Termostat berfungsi mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin, kemudian mempertahankan temperatur kerja tersebut pada saat mesin bekerja. Permasalahan yang biasa terjadi pada sistem pendinginan adalah A. Overheating. Overheating atau temperatur tinggi mesin adalah suatu kondisi di mana mesin tidak bisa bekerja dengan baik yang disebabkan oleh temperatur kerja mesin berada di atas normal. Secara mudahnya, temperatur kerja normal bisa digambarkan sebagai kondisi di mana motor cooling fan bisa on dan off mengikuti temperatur mesin. Ini jika mesin menggunakan electric fan seperti kebanyakan mobil saat ini. Kenalilah gejala-gejala dini overheat dan periksalah kondisi sistem pendingin atau cooling system secara periodik. Gantilah komponen pendukung cooling system jika sudah melebihi 100.000 km atau paling tidak 5 tahun sekali. Jangan anggap enteng berkurangnya coolant pada reservoir dan bahkan radiator. Biasakan dalam setiap perjalanan untuk memonitor panel instrumen, terutama water temperaturnya. Dan konsultasikan pada ahlinya atau bengkel yang Anda percaya jika diperlukan. B. Tali kipas radiator mati. Persiapkan kipas yang baru. Pisahkan kipas yang lama dari braket atau dudukannya. Pasang kipas baru pada dudukan yang lama. Perhatikan posisi bushing atau karet atau ring karet atau ring logam dan baut pengikatnya. Pastikan semua sudah di-setel dengan tingkat kekerasan yang sama. Selipkan kabel kipas ke dalam klipnya agar terlihat rapi dan aman. Pasang kembali tali kipas radiator dengan urutan kebalikannya.
Beri sealer secukupnya pada leher luar ujung radiator, tempat masuk selang, dan jangan pada bagian dalam ujung selang, karena akan menimbulkan penyumbatan saat sisa sealer terbawa masuk ke aliran. Saat sisa sealer terbawa masuk ke aliran air radiator. Ganti selang radiator atas bila mana dipandang perlu. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Sudah cukup jelas bukan pemirsa penjelasan mengenai bagaimana proses melakukan perbaikan dalam sistem pendingin mesin tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih tips dan triknya untuk melakukan perbaikan sistem pendingin mesin ini. Yuk kita langsung simak penjelasan dari narasumber berikut. Pemirsa, tips dan trik yang bisa saya berikan untuk episode kali ini adalah 1. Jangan panik jika mobil Anda mengalami overheating. Segera pinggirkan mobil Anda dan lakukan pemeriksaan apa yang menyebabkan mobil Anda mengalami overheat. 2. Jangan membuka tutup radiator dalam keadaan panas. Dan 3. Jangan memakai air ledeng atau air sumur untuk mengisi radiator. Gunakan Aquades yang dicampur dengan coolant sebagai inhibitor atau pencegah karat dan kerak. Kesimpulan, dunia otomotif, khususnya otomotif mobil, merupakan dunia yang sangat menarik. Saya berharap agar acara ini dapat menjadi motivasi bagi mereka yang berminat untuk menjadi seorang mekanik yang handal. Tidak hanya dapat membuka usaha sendiri, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari kami mengenai keterampilan otomotif dengan judul Perbaikan Sistem Pendingin Mesin. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat untuk memperdalam dalam bidang ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus atau pelatihan terdekat dan dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa langsung mengunjungi di website kami di www.infokursus.net.
Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Info Kursus. Bye-bye.